cek. Tes, 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 tes. tes. Shalom. Cek, cek, cek. Kecil punya aku. Kecil. Yang ini kecil. Kecil. Tes. Tes, 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 Nah. tes. Tes. Tes, satu, dua, satu. Di sini dulu deh. Di sini dulu. Oh Yesus,
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kayaknya kurang semangat sore ini. Memuji Tuhan hari ini, sore ini harus semangat. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Shalom WBI-nya Tuhan. Apa kabarnya sore ini? Sama Yesus. Luar biasa. Oh ya, kita lupa menyapa bapak-bapak yang ada di sini ya. Bukan cuma WBI-nya Tuhan, tapi ada pria-prianya Tuhan juga ya. Haleluya. Yang mendukung kita WBI di tempat ini. Amin. Haleluya. Mau bersorak-sorai sore ini? Amin. Salam kanan kirinya ucapkan selamat Natal dari hati yang paling tulus. Selamat Natal. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan. Ayo bangkitkan semangat sore-sore. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hai mari berimpun dan bersukaria, urus semua ke Betlehem. Marilah bangga, Tuhan balas surga, sembahyang, yes, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, pandang kanan kirinya, jangan ada yang gak senyum nih sore ini. Marilah bangga, Tuhan balas surga, kita sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, mari wanita-wanita Tuhan, nyanyikan pujian ini lebih semangat lagi. Haleluya. Mari Tuhan balas surga, sembah sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Haleluya. Rasanya pintu surga sudah terbuka sore ini. Haleluya. Mau terus memuji Tuhan lagi? Haleluya. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan karena Dia
dahsyat, amin. Amin. Haleluya, udah keserak nih. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau persiapkan hati kita, mau menyembah lebih dalam mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ya Rabba Shanda, ya Rabba, 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 Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kami ya Bapa. Suara kami para wanitamu di tempat ini Bapa. Kami mau jadikan momen kelahiran-Mu untuk kami boleh semakin dekat denganmu Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Urabashana ya raraba. Sebab tak akan berarti tanpa kasih-Mu Yesus. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesus Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Oh Tuhan, di saat indah berhadapan muka denganmu ya Tuhan. Kami berkumpul bersama para wanitamu ya Tuhan, yang merupakan ujung tombak pelayanan ini,
yang sudah mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa, menangis. Ya Tuhan. Hinaya Ramasyanda. Kurya Makata Karalamayas. Biar wanita bangkit. Di Natal ini Tuhan kami terima segala pesan Tuhan. Terima pengurapan yang menguatkan kami, membuat kami mampu lewati hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makasih banyak Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini pakailah Tuhan. Dengan cara-Mu yang tak terbatas. Cara buat kami semua siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah kita menyambut firman katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tas kiri kanan bilang Tuhan Yesus dahsyat. 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 Haleluya. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya. Korbankan dirinya. Selamatkanku. Dialah segalanya. Dialah segalanya. Dia bagiku. Seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh indahnya, oh indahnya, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Tepuk tangan, saudara. Silakan duduk. Haleluya. Ini lagunya lagu Tembang Kenangan. Lagu ini kemarin nyanyinya sama-sama gembala-gembala di Lampung. Lagu apa ini lagunya? Oh iya lagu ini. Saya harus ingat lagu ini. Ini lagu saya tahu lagu ini. Saya nyanyi sama-sama sama gembala-gembala waktu saya pelayanan kemarin tanggal 12 di Lampung. Saya bilang mereka di tengah-tengah keterbatasan, kekurangan, ya udah ada yang tempat kami pakai. Pelayanan kumpul kemarin gembala ada sekitar berapa belas gembala itu kumpul. Itu umur 83, Mbah Sumardi. Gembala di gereja itu, 83. Jadi lagu ini memang menggambarkan bagaimana walaupun pahit, waktu kita lagi lewatin masalahnya memang pahit. Tapi kalau udah lewat manis rasanya. Bener gak sih? Kalau lagi ngadepin masalahnya berat bener. Tapi kalau kita udah lewatin minggu depan, bulan depan, tahun depan, nginget ke tahun lalu, pasti ada rasa sukacita bahwa Tuhan kasih kekuatan sampai hari ini. Amin ya. Jadi ini WBI luar biasa. Ini juga hadir koordinator UMAS. Wah, puji Tuhan. Juga semua gembala kul istrinya. Jadi istrinya gembala kul ini cuma satu. Pas ada Pak Herman. Dari pria ikut hadir ya tadi mensupport. Jadi kita saling topang. Amin ya. Kita saling dukung. Nah, saya bersyukur kalau kita nih bisa menjadi satu. Kata dikatakan dalam tema utama kita bulan ini adalah tentang kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di semua orang yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Nah, saya ingin mengupas ini dari perspektif para wanita. Karena ternyata sejarah kelahiran Yesus Mesias itu tidak pernah tidak berhubungan dengan wanita. Jadi wanita ini adalah ujung tombak pelayanan. Gitu loh. Kok enggak amin? Wanita itu ujung tombak pelayanan ternyata. Kalau saya dulu waktu saya masih ingat saya sharing di sini tentang Samuel. Samuel itu nabi besar loh di zaman perjanjian lama yang mengurapi Saul, mengurapi Daud, nabi besar dia. Tahu nggak dia bisa bertahan iman luar biasa karena dia bersama-sama dengan Eli, tapi bukan hanya Eli, tapi bersama dengan Tuhan yang memanggil dia. Samuel, Samuel itu luar biasa saudara. Samuel ini lahir dari perempuan namanya Hana, gitu loh saudara. Yang terus berharap bersandar Tuhan. Jadi tuh nggak cuman tiba-tiba lahir aja tuh Samuel.
Walaupun kadang-kadang kita melihat sepertinya kok orang begini dipakai Tuhan ya. Jangan salah, yang begini ini siapa tahu sebelum ini ada leluhurnya yang cinta Tuhan. Ngerti maksud saya? Jangan remehkan yang begini nih. Kayak model saya lah gitu ya. Kayak begitu masih dipakai Tuhan gitu ya misalnya gitu. Loh, mami saya doakan saya. Kalau malam saya tahu nih, ini buahnya hari ini, buahnya hari kemarin, buahnya hari esok gitu loh. Nah, para wanita di sini juga sama, punya peranan sangat penting untuk lahirnya generasi. Kok enggak keras aminnya cuma doang. Nih, saya ceritain ya. Satu bapak nih, tapi jangan ditiru ya, ini poligami. Satu bapak, lain ibu bisa berantem. Padahal kuat enggak? Kuat. Satu apa? Darah. Satu darah kan? Satu bapak, betul enggak? Coba cerna dulu nih omongan saya, jangan pernah nggak ngerti lagi. Ayo ngerti dulu. Satu bapak, lain ibu, gampang berantem. Kenapa? Ibu satu bilang, bapak lu tuh suka mampir di rumah onom lulu, nggak imbang sama kita di sini. Digosok terus anaknya sebenarnya baik. Gara-gara ibunya ngomong tiap hari tuh sama anak itu, ini satu bapak lain ibu nih. Lama-lama tuh anak jadi kebawa emosi. Betul ya? Satu bapak lain ibu. Itu kan terjadi Abraham ya. Ismail sama Ishak, Hagar sama Sarah. Salah siapa? Salah sendiri. Tapi ujungnya jadi bertengkar kan? Sampai turun keturunan sampai hari ini kan? Nah, satu ibu lain bapak. Nah, ini banyak nih contohnya nih. Pernah mungkin bapak ibu-ibu di sini ngalamin. Satu ibu lain umumnya akur. Padahal beda darah loh. Betul kan? Umumnya akur karena dikandung dalam satu rahim yang sama, ada chemistry. Ruangannya sama, ruangan bersalinnya sama. Maksudnya ruangan kandungannya sama. Jadi dia punya perasaan yang sama, gampang disatuin. Ibu-ibu paling gampang gosok anaknya, mau jadi baik, jadi jelek. Paling gampang ibu-ibu. Ketawa begitu ngerti maksudnya ngalamin apa sedang menjadi peran itu. Jangan ya. Jadi saya maksud gini, betapa besarnya peranan ibu. Paulus punya seorang anak rohani namanya Timotius. Hebat, dahsyat. Paulus sering puji itu anak. Timotius hebat banget. Tapi ternyata Paulus menceritakan bagaimana imannya, tulus ikhlasnya Timotius ini dasarnya dari neneknya Lois. Dari mamanya Yunike itu memang. Makanya ibu-ibu di sini saya dari tadi kita memuji nama Tuhan sebelum itu Tuhan mau ngomong apa buat para wanita di sini. Karena ini kesempatan saya mau bicara buat saudara, buat para wanita. Karena para wanita ini adalah sumber inspirasi anak-anak. Jadi kalau para wanita di sini, para ibu di sini nggak punya mindset yang benar, maka seluruh keturunannya berantakan. Kok nggak iya gitu? Jadi kalau gitu mesti benar. Taruh di kepala mesti benar. Jadi supaya keturunan berikutnya jadi benar. Bapak mah nyari nafkah terus. Jalan sono, jalan sini, kerja sono, kerja sini. Ibu tiap hari ketemu. Bayangin ya. Gara-gara itu siapa namanya? Ribka. Ribka tuh senang sama Yakub. Iya dah? Kenapa senang sama Yakub? Karena Yakub sering bantu di dapur. Sedangkan Esau berburu, nerusin jejak bapaknya kali itu. Jadi jarang ketemu. Karena jarang ketemu, jarang ngobrol. Karena jarang ngobrol, nggak tahu hatinya. Tahu saudara akibatnya? Kacang merah, ingatannya ya. Itu dengan teganya, Ibu Ribka kadalin suaminya, jahatin anaknya sendiri loh. Esau itu anak siapa? Anak dia sendiri. Jadi saya kok jadi kesini ceritanya nih. Ini cerita Natal jadi kesini jadinya. Tapi saya mau ajak ibu-ibu di sini, wanita di sini, mesti ngerti bahwa peranan wanita di sini sangat penting bagi gereja ini. Gereja bisa bertahan sampai hari ini karena gereja ada banyak pendoa dan sebagian besar pendoanya banyakkan wanita. Nah, makanya itu saya lihat segini banyak wanita, berarti gereja di Arkadia akan bertambah kali lipat kalau yang segini banyak dimobilisasi untuk berdoa. Kalau yang segini banyak ini dimobilisasi untuk membawa damai. Di keluarga, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan saudara keluarga. Jangan dikomporin. Tuh, ngecek tuh.
Tuh paman tuh. Paman maksudnya itu paman. Paman tuh kalau kesini cuman minjem duit doang. Pengalaman kayaknya. Omong begitu. Padahal harusnya apa? Ya jadi omong gitu loh. Anak itu nanti lama-lama jadi pikir lain. Nggak punya toleransi dengan keluarga. Bisa nggak nih ya? Jadi ini pelajaran penting saya ingin sebagai Bapak Rohani di sini pesan buat kita semua. Wanita punya peranan penting. Dahsyat banget. Gitu. Nah kita bersyukur nih. Kalau di dalam kesempatan ini pun kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Oke lah kita mulai masuk Lukas pasal 1. Bacakan Lukas pasal 1 ayat 4. Lukas pasal 1 siapa tuh? Siapa bisa baca? Ini ya. Lukas pasal 1 ayat 4 dan 5. Yuk buka kita saudara semuanya Bapak Ibu-ibu dan ada beberapa bapak. Lukas pasal 1 ayat 4. Atau baca sama-sama deh. Udah ayo bacain. Tolong dong. Baca sama-sama 2, 3. Ayat berapa tadi? 5. Nah perhatikan di sini ya, mereka hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ada 2 orang suami istri, namanya Zakaria dan Elisabet. Saya nggak melihat Elisabet punya peranan di sana. Hanya kita menemukan dua-dua ini orang saleh ya. Jadi Zakaria yang dapat pesan kuat, tapi Zakaria hampir menggagalkan, merusak rancangan Tuhan, sehingga Tuhan membuat Zakaria bisu, ya kan? Tapi di sana Elisabet nggak ngerti, nggak tahu cerita itu, nggak tahu. Tapi prinsipnya Elisabet dapatkan satu namanya kesempatan untuk punya anak, gitu. Nah sekarang kita masuk wanita kedua, dalam Lukas pasal 1 juga sama. Nah ayat 28 sekarang baca ayat 28 sampai 32, cukup panjang nih ya. Supaya dapat cepat nanti kita ini. Yuk silakan. Lukas 1 ayat 28 sampai 32. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yes. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Oh katakan amin. Kepada siapa diceritakan ini? Kepada Maria. Malaikat mengatakan salam kepada Maria ini. Nah ini menarik loh. Yang diberkati, yang diurapi adalah Maria. Wanita ini. Tadi wanita pertama adalah Elisabet. 2 ini Maria. Tapi memang dua-dua ini punya hubungan persaudaraan. Nanti kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 40. Ya, ayat 1 ayat 40. Mari teruskan dulu baca ayat 40 dan 41. Lukas pasal 1 ayat 40 dan 41. Lanjutkan. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Yes, terus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Ya. Dan Sampai situ dulu. Saya mau ceritakan, saudara, tadi kan ada satu perempuan nama Elisabet. Satu perempuan namanya Maria. Elisabet sama Maria ketemu nih, berdua nih. Karena Elisabet lebih dulu 6 bulan mengandung. Nah waktu itu Maria datang ke rumahnya. Biasa sih, silaturahmi ya, saling mengunjungi gitu ya. Tetapi saya melihat di sini dalam perspektif yang khusus tentang wanita adalah begini. Waktu mereka dipakai menjadi sarana Tuhan, bagi Elisabet itu satu kebahagiaan. Setuju ya? Bagi Elisabet sebagai satu kebahagiaan. Tapi bagi Maria itu malah petaka itu.
Karena mengandung sementara belum nikah, belum resepsi, belum pemberkatan gitu saudara. Jadi kan ini bahaya. Tetapi boleh saya bersyukur waktu Maria memberi salam kepada Elizabeth, salam itu bukan salam yang biasa karena di dalam kandungan Maria ada Roh Kudus yang memberikan benih Kristus di dalam Maria. Nah, ini menarik sekali kalau semua wanita di sini bersedia dipakai Tuhan untuk mengandung Kristus dalam hidupnya, maka salam kita, salam para wanita di sini, salam yang penuh kuasa. Penuh kuasa. Kenapa? Karena waktu engkau sedang berbicara sama orang itu, maka orang yang sedang kau ajak bicara itu di dalam rohnya itu melonjak-lonjak karena ada roh Tuhan di situ. Saya bisa menyimpulkan tentang apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Bagaimana ibu Tuhanku datang, sementara salammu datang ke telingaku katanya. Anak dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Saya mau ajak semua para wanita berpikir yang sama. Oke, enggak berpikir untuk punya anak dalam cara yang begitu. Tapi kita memikirkan secara kandungan rohani kita. Bagaimana Tuhan mau kita dipakai kandungan rohani kita untuk mengandung Kristus. Sehingga di dalam kita ada Dia. Dan saatnya nanti akan dilahirkan ke dunia. Menjadi satu karya nyata. Nah, saya nggak ngerti karya nyata apa yang nanti wanita di sini bisa lakukan. Tetapi kalau boleh saya kasih masukan tentang, pertama tadi saya ajak bicara tentang setiap wanita harus berupaya untuk mindsetnya tentang apa? Membawa damai. Membawa damai bagi semua orang, termasuk dalam keluarga-keluarga inti kita. Di keluarga-keluarga ya keturunan kita ya, bukan hanya keluarga rohani. Baik semua kita nih ngalami sebuah kepercayaan di keluarga kita dimanapun kita dipercayakan Tuhan. Ayo membawa damai. Selalu membuat jembatan untuk perdamaian. Kenapa saya ngomong ini perspektif yang sama seperti umum, tapi dalam konteks wanita. Karena wanita saya katakan tadi sangat gampang mempengaruhi keadaan. Seorang ibu di depan hakim dituntut karena bersekongkol atau bekerja sama membunuh seseorang. Tapi dengan air mata berderai-derai dan dia membacakan pledoinya. Aturan hukumannya 15 tahun. Gitu. Tapi karena wanita ini membaca sambil berderai air mata, hakim kan wakil Tuhan di bumi itu. Maka putusan tiba-tiba meleset. Dari 15 jadi 7. Loh, saya mau bicara ini benar karena derai air mata itu menggoyahkan hati orang yang dengar loh. Termasuk hakim yang hari itu sedang dengar pembelaannya. Nah, jadi kalau para wanita sekarang membela keturunannya, membela keluarganya di mata Tuhan, dia hakim yang adil pasti nggak akan tega, berlambat-lambat menolong. Makanya gunakanlah air matanya, jangan pakai air mata yang nggak guna. Apa tuh? Sinetron, drakor, apalagi. Jadi dia berantem kan dia dibayar Pan ya. Nah kita yang kebawa emosi kita hampir banting tuh TV. Saking emosinya TV mau dibanting. Dasar ini bodoh bener. Pukul. Sampai tangannya di depan kamera TV pukul. Pukul. Kalau gue hajar katanya. Lah kan dia main film ya. Kita mah cuma penikmat aja, duduk aja yang manis. Jangan pakai air mata. Tapi berapa banyak kita bisa terpengaruh dan akhirnya mengeluarkan air mata. Karena keadaan yang sebenarnya kita sadar itu hanya film. Tapi kenapa untuk anak kita, suami kita, untuk keturunan kita, untuk kakak kita, papa kita, mama kita, orang tua kita, yang sekarang sedang berjuang untuk mengenal Tuhan, kita nggak bisa berikan air mata kita kepada Tuhan, supaya Tuhan tergerak melawati dia. Rasanya nih Pak, ini sore punya satu beban kita, agar mengandung Kristus kita. Amin. Mengandung Kristus artinya Kristus ada di dalam kita. Dan kita munculkan lewat kehidupan harian kita. Lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan kita. Amin gak? So jalannya apa? Macam-macam. Buat jembatan. Sekiranya itu bergantung kepadamu. Hendaklah engkau berdamai seorang akan yang lain. Ngalah maksudnya gitu loh.
ayat itu sebenarnya kesimpulannya mengalah gitu loh. Kalau kira-kira dengan kamu minta maaf saja, saya minta maaf, sorry, saya minta maaf. Itu membuat semua jadi cair, kenapa enggak kita lakukan? Come on. Para wanita hari ini sudah banyak berderai air mata di sini. Saya tahu gereja ini bisa bertahan. Sebagian besar adalah karena doanya para wanita di sini. Nah kita kan bersyukur kan ya, kan Juli lalu kita meletakkan batu pertama. Pembangunan rumah kita. Rumah kita. Waktu meletakkan batu pertama itu, tahukah saudara dalam hati saya, ini besok ngebangun nggak kira-kira? Karena duitnya juga nggak ada. Hanya batu doang bawa 4 biji, itu kan boleh ngambil di pinggir jalan. Karena waktu saya datang ke situ, mana yang mau diletakin? Ininya Pak, bawa batu kali. Enak aja masa batu kali? Kan nggak ada ya, masa meletakkan batu pertama batu kali atau batu batak ya, batu apa ya. Cari. Seketika cari, saudara. Ini kita dari hal pertamanya, ini benar-benar koboi benar ya. Saya bilang sama Tuhan, ada banyak orang yang sudah menabur doa. Pasti Tuhan turun tangan. Dan kemarin saya sampaikan, Rabu kemarin kita buka ruang taburan untuk lantai. Udah masuk sekarang siapan untuk lantai ini. Kalau sempat lewat jalan kaki para wanita, daripada mager, malas gerak, jalan muter situ blok D depannya tuh. Ada gedung 3 ruko tuh, lagi dalam proses penyelesaian itu. Disitulah tempat kita nanti rumah kita bersama. Doakan ya. Nah, saya buka ruang taburan, saya berdoa Tuhan, saya tahu hari-hari ini semua kebutuhan banyak. Tetapi kalau mereka melihat Tuhan dan melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan, sadar itu dulu, maka mereka akan lihat mujizat. Kadang orang mikir gini loh, apa yang ada padaku dulu. Ayo berdoalah, Tuhan taruh benih iman apa gitu loh. Walaupun hanya 1 meter, saya bilang hanya 1 meter loh saudara. Misalnya saya juga nggak maksa saudara. Lalu saya umumkan aja, saya bilang Tuhan kalau aku kan lebih pada perasaan saya itu lebih ke toleran ya. Merasa aduh gimana ya. Sampai kita Natal kemarin di sini tuh saudara tahu kan Bapak Ibu? Ibu-ibu di sini tahu? Kemarin saya udah umumin kan. Natal kita di sini dengan bahasa yang lebih rohani bilang ya mana tahu ya kalau Tuhan kehendaki ini ada Natal terakhir di sini karena tahun depan di sana. Tapi sebenarnya yang kedua, supaya irit dana. Itu yang kedua sebenarnya, cuman kan nggak boleh diceritain yang pertama. Yang pertama tetap yang rohani dulu, lalu yang kedua yang nggak rohani. Nah sekarang waktunya udah ini, lalu saya bilang udah sebar aja. Dan saudara per hari ini saya lihat taburannya itu hanya bulan Desember. Tuhan ngomong sama saya gini, taburannya hanya bulan Desember. Bulan Desember ya banyak ya, 396 meter. Banyak itu, bukan dikit. 396 meter itu 3 lantai, 3 ruko itu 3 lantai. Banyak tuh. Tapi saya tahu banyak yang berdoa malam-malam tuh. Mungkin Bu Yeni juga salah tuh, Bu Yeni berdoa tuh. Bu mana duitnya Tuhan ini mana. Nabur yang 10, ada yang 2, ada yang 3, ada yang ini. Hari ini kurang lebih 200 meter sudah selesai. Rabu kita mulai, hari ini 200 meter sudah selesai. Dan saya bilang Tuhan ini gimana kalau kelebihan enggak. Selesai 396 tutup. Supaya kita tahu ada musim menabur, ada musim menuai. Jadi kesempatan menabur itu di Arkadia selalu ada batasnya. Jadi saya promosi jadinya. Ayo buruan nabur. Enggak. Jadi saya mau ajak semua para wanita mengembalikan lagi pada diri kita. Ayo sekarang kita ini adalah jembatannya. Tadi saya katakan di awal, saya contohkan bahwa bagi wanita, yes, anak itu bisa menjadi seperti apa? Makanya kalau suka nonton film sinetron pasti tuh anak yang suka bandel sama orang tuanya atau suka iseng sama orang lain pasti dimulai dari mamanya yang iseng. Jahil. Saya lihat di film, oh bener dia. Cinta Fitri aja yang saya pernah tahu tuh. Yang berulang-ulang sampai berapa episode sampai beberapa pemainnya meninggal kali atau gimana itu ya, ganti-ganti lagi tuh. Ini pasti dia lagi, mak bapaknya memang kadang-kadang. Nah berarti dalam lain kata, sore ini kita punya pesan yang kuat. Kalau Allah turun membuat yang jauh jadi dekat, maka kita para wanita punya tugas membuat yang jauh jadi dekat. Para wanita paling gampang. Saya mau ajak ngerti paling gampang wanita tuh ya. Karena apa dikit-dikit di tempat saya di Blok D itu ada tiap Sabtu ada senam. Para wanita itu kerjaannya kumpul
wanita kumpul, bapak-bapaknya ikut kumpul. Nggak tahu dia waktu senamnya benar-benar senam atau cuman kanan kiri nggak jelas gitu. Tapi saya nggak ikut. Ini cuman kurangnya satu, saya nggak ikut. Tapi saya melihat itulah hebatnya wanita. Coba pikirin, kalau cool 1,5 jam, lama bener rasanya. Tapi kalau ngegosip 1,5 jam kayaknya cepat benar. Jangan buru-buru dulu dong, kan kita belum selesai. Baru bab 1. Kan baru bab 1 dong. Belum bab 2. Belum selesai nih. Sampai sore kalau ngegosip pasti kuat. Dan ingat ya, begitu kita dapat obrolan. Tadi yang positif tentang orang itu bisa berubah jadi negatif. Makanya kalau dibilang wanita adalah, sekarang kan zamannya pilpres ya, zamannya pemilu nih ya. Jadi orang yang mudah mempengaruhi orang lain adalah biasanya wanita pertama. Dia mudah saling obrol. Makanya PKK begitu, ngobrol sampein apa, nggak masalah kalau positif. Asal jangan ya negatif. Nah, ini sore biarlah kalau kita wanita punya beban, larinya sama siapa? Ya tentu kalau ada di sebelah kita suami sama suami. Tapi yang terutama sebenarnya adalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Maria pernah punya masalah dengan dirinya karena dia takut orang tolak dia. Tapi pada kesimpulannya bahwa dia adalah hamba Tuhan, seperti Lukas 1:38, maka dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia memberikan hidupnya menjadi jembatan agar Tuhan yang jauh jadi dekat. Dan yang dekat ini disatukan. Dan saya percaya lewat wanita di sini, maka pesan untuk everyone atau semua orang mengenal dan berjumpa dengan Tuhan terjadi. Amin ya. Dan berapa antara wanita di sini rindu jadi alat Tuhan di sini? Angkat tangan, boleh bilang haleluya. Dibuka secara langsung, saya nanti kan umumin secara umum, tapi ini saya katakan dibuka pemerhati wanita. Jadi ketua bagus, ada ketua bidang, ada koordinator, tapi bisa libatkan semua para wanita. Sekarang siapa mau jadi pemerhati? Katakan saya mau. Pemerhati apa sih? Yang peduli sama teman tetangganya, teman sebelahnya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah 10 orang, 50 orang, nggak usah. 2 orang aja cukup, 3 orang aja cukup. Coba bayangkan kalau hari ini di sini ada sekitar 40-50 orang, 60 orang datang di sini. 1 bandingin 2, misalnya 1 memperhatikan 2. Maka tahun depan, kita nggak perlu tahun depan berbulan-bulan, tahun depan di pertemuan berikutnya wanita bisa bawa lebih dari 180 orang. Kenapa? Karena 1 memperhatikan 2. Jadi susah berat. Berat apa gampang? Gampang, 2 doang kok, doain. Sapa Tuhan ya, agar saya mau jadi pemerhati buat dia. Ingat loh, gembalakanlah domba-dombaku bukan mesti gembalakan domba yang banyak. Esensinya adalah gembalakan domba yang sedikit. Karena aslinya bisa jadi maksimal. Gereja makin besar, kita nggak akan bisa. Saya nih nggak mampu menggembalakan jemaat segini pun belum ribuan, baru ratusan aja. Saya rasa saya kewalahan. Tapi tertolong oleh gembala kul, tertolong oleh ketua bidang, koordinator, tertolong teman-teman pengerja. Tetapi rasanya belum cukup. Di everyone movement kita butuh semua bergerak. Jadi sekarang semua mau jadi pemerhati. Amin. Dalam fokus kita itu apa? Tentang caring. Apa? Caring. Ada kedua counseling, yang ketiga mentoring. Di caring ini loh, jadi pemerhati. Enggak perlu sekolah, perlu rendah hati. Amin gak sih? Hanya perlu rendah hati, enggak perlu sekolah. Sekolah bagus kalau bisa sekolah. Tapi kalau enggak rendah hati, Pak gimana kalau dia pengen curhat sama saya? Dengerin aja. Tapi kan saya bingung jawabnya, dengerin aja. Hanya dengerin. Udah gitu, jadi gimana menurut ibu? Yuk kita doa yuk. Selesai. Orang kita dengerin, setelah dengerin kita gak bingung. Mau jawab apa-apa, kita ajak berdoa. Selesai. Nanti kita konseling sama pendeta. Enak kan? Aman tuh wanita. Jadi pemerhati gak perlu repot. Haleluya. Nah sore ini pesan yang kedua selain kita menjadi jembatan pembawa damai, yang ketiga adalah kita mesti menjadikan diri kita pemerhati bagi sedikit orang, nggak perlu banyak, sedikit orang, mulai dari kita. Amin. Dan saya percaya pesan ini sampai kepada kita
Dan selamat Natal, gereja ini selalu membutuhkan tenaga baru untuk everyone terjadi. Lewat kegerakan apa? Kita dekat. Apa kegerakannya? Kita dekat. Jadi kita dekat ini akan mulai digerakin dari mulai Desember ini, terus Januari, Februari, Maret, April. Makanya gerakan kita dekat ini dimulai Kabid, Gembala Kul, semua sama koordinator semua disuruh tanya. Bikin jadwal masing-masing, kapan mau ada acaranya, kapan mau kegiatannya. Kita mau bikinin semacam alat bantu supaya semuanya bisa bergerak. Saya percaya karena percepatannya sedang Tuhan buat. Tuhan gak lama lagi datang. So saya ngomong Tuhan gak lama lagi datang karena bebannya begitu makin gak gampang. Ini sekarang kita punya KTP kan kertas masih kan ya, kartu ya. Nanti ke depan handphone nih KTP kita. Setelah handphone badan kita jadi alatnya. Loh emang begitu. Akan ke situ. Suka nggak suka pasti ke situ. Pasti ke situ. Kita mau lawan, nggak perlu dilawan, siapin diri. Ngerti maksud saya nggak? Mau kita demo gitu, nggak perlu, siapin diri supaya kita layak di hadapan Tuhan. Percaya deh, caranya macam-macam deh. Mati. Ibu itu mati kenapa? Batuk doang mati katanya. Simple dipanggil Tuhan, rumahnya udah siap di sorga. Amin gak sih? Jadi kalau ada yang meninggal mendadak jangan kaget. Karena waktunya sudah beres dia. Rumahnya sudah jadi. Paulus bilang, aku tuh lebih senang tinggal di sorga. Aku senang dengan rumahku di sorga. Lebih bahagia aku di sorga ketimbang dengan ini. Tapi sekiranya Tuhan mengizinkan harus bergerak lagi melayani, ya tetap dengan sukacita. Tapi untuk itu saya percaya Tuhan gak akan pernah biarin kita masuk dalam jebakan iblis. Asal kita dekat saleh seperti ini Elizabeth, Zakaria nih. Saleh, hidup saleh, Tuhan pasti dengar doa kita. Jadi saya merenung-renung, banyak Tuhan liatin saya dan teman-teman kasih saya masukan. Saya selalu bilang sama teman yang lain juga bilang, puji Tuhan berarti tandanya Tuhan sebentar datang. Tapi yang ngeri kan sebentar datang kita cuma mager di rumah aja gitu. Sekarang semua wanita saya ajak semua bergerak jadi pemerhati. Agar semua orang mengenal Yesus. Agar semua orang berjumpa dengan Yesus. Mulai dari doa, doakan teman tetangga kita, doakan Tuhan, ibu ini Tuhan, kakak ini Tuhan, jamah dia Tuhan, tolong dia. Saya akan buka satu sesi khusus untuk tentang misi. Jadi memang saya kemarin di Lampung bicara tentang misi, pembukaan awal, nanti kita ngutus orang ke sana juga untuk misi. Agar kegerakan kita dekat ini menjadi jembatan everyone terjadi. 2023 sampai 2033. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Semua boleh berbahagia dalam Natal. Tapi biarkan kita siap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Haleluya, ayo. Lagu yang tadi. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagi. Yo sambil angkat tangan, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Katakan Tuhan Yesus, dialah segalanya, besar kecil. Katakan korbankan dirinya. Yes Lord. Dan selamatkanku. Katakan dialah segalanya. Dia bagiku. Katakan seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh indahnya Tuhan Yesus baik. Oh indahnya Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekarang ambil waktu sebentar. Kita di Natal ini mau persembahkan doa kita untuk siapa? Sebut nama 2 orang yang belum kenal Tuhan.
belum terima Yesus, bayangin orang itu, ayo sekarang lakukan. Bayangkan dia, Tuhan aku bawa dia, Natal ini aku gak bisa persembahkan kado, Tuhan Yesus terlebih besar. Mau kasih hadiah apa, Tuhan sudah korban nyawa buat kita. Tuhan hanya mau ajak kita pergi, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Karena itu sekarang ingat, bayangkan minimal 2 orang saja di sore, angkat tangan yang sudah dapat. Angkat tangan saudara. Setiap yang sudah dapat 2 orang, yang sudah dapat 2 orang nama. Engkau lihat wajahnya, dia belum kenal Tuhan, dia belum terima Yesus. Bilang sama Tuhan, Tuhan kau doa buat si bapak ini, buat si ibu ini. Ayo sebut namanya dalam doa saudara. Tuhan jumpai dia, Tuhan lawati dia. Kalau engkau sudah dapat namanya, sudah bisa lihat orangnya, angkat tangan saudara. Sekarang aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Biar roh yang kuat mampukan mereka Tuhan untuk berkata dalam kalimat nubuatan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wanita-wanita Kristus sekarang terima kuasa. Terima. Engkau akan lihat Tuhan akan buat jembatan agar orang itu berjumpa dengan kamu hari ini. Hari ini, esok dia akan ketemu. Hanya kita ceritakan saja, kita dekat. Bilang kita dekat. Come on. Kalau hari ini engkau punya masalah keluargamu, ayo bilang sama keluargamu, kita dekat. Ayo bangun jembatan. Boleh berdiri bersama-sama. Saya mau berdoa buat semua kita hari ini. Bapakku berdoa buat tangan-tangan terangkat, hati-hati terbuka. Firman ini sederhana, tapi biar ini mendarat di hidup kami. Kami mau janji Tuhan, di waktu yang pendek ini, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kami mau jadi pelaku firman, untuk menjadikan semua bangsa murid. Dari 2 orang yang kami ingat hari ini, oh aku berdoa, biar mereka semua dapat menjadi sarana Tuhan, mengandung Kristus, dan melahirkan kebenaran. Aku berdoa sekali lagi, pakai anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berhenti berbicara, terus kerjakan karya-Mu. Mari para wanita ikut doa saya. Tuhan Yesus, sore ini saya berjanji mau jadi pelaku firman, membawa damai, membuat jembatan, menerima kekurangan orang lain. Mulai hari ini, lidah bibir saya, pikiran saya, kelakuan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah Tuhan di sisa umur saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Seperti air madu dari batu karang, cicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada sore hari buat kami Bapa, para wanita-Mu, kami mau menjadi para ibu, para istri, bahkan anak-anak Tuhan, menjadi yang mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Kami mau menjadi wanita yang boleh menjembatani, kami boleh menjadi wanita yang boleh menjadi pemerhati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau jadikan momen kelahiran-Mu ini Bapa, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar pesta-pesta Tuhan, tapi kami mau jadikan momen lahir-Mu ini untuk kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Kami lebih setia Tuhan, kami lebih pekah kepadamu ya Bapa. Dan kami mau Kau persiapkan Tuhan untuk menyongsong kehadiran-Mu kedua kali. Dan Kau menjemput kami di awan-awan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita semua untuk pada hamba-Nya Bapak Gembala kita ya. Terima kasih Tuhan buat gembala yang terbaik Tuhan, yang buat Kau berikan bagi kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai beliau lebih lagi ya Tuhan.
Beliau berikan kesehatan yang baik Tuhan. Berikan umur yang panjang Tuhan. Biar apa yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Berkati juga bersama Ibu Gembala kami, Ibu Yeni ya Bapa. Bersama anak-anaknya Anggi dan Enel. Dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami semua di tempat ini, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan sama-sama memasuki sesi penyalaan lilin. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan lilin, boleh melambaikan tangannya agar usher bisa membantu. Apakah ada? Baik, kalau begitu mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kita akan memasuki sesi penyalaan lilin. Mungkin mengundang untuk tim worship boleh maju ke depan. Yang pertama kami menyambut dengan kasih untuk Ibu Yeni menyalakan lilin yang pertama. Sunyi senyap. Selanjutnya kami mengundang dengan kasih untuk Ibu Eva menyalakan lilin yang kedua. Yang ketiga kami mengundang dengan kasih Ibu Lani untuk menyalakan lilin. Kami mengundang sekali lagi Ibu Lani. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Selanjutnya kami mengundang dengan kasih Ibu Herlina untuk menyalakan Malam kudus, sunyi senyap, bintang. Selanjutnya kami mengundang dengan kasih Ibu Dewi Yanti untuk menyalakan lilin yang seterusnya. Juru selamat manusia. Dengan kasih kami mengundang Bapak Firdaus untuk menyalakan lilin yang seterusnya. Kristus anak Daud. Selanjutnya kami mengundang dengan kasih Bapak Herman untuk maju menyalakan lilin yang Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Sunyi senyap, semesta lelah. Ibu Bapa yang saleh dulu, yang tak tidur menjaga terus. Anak dalam malam, anak dalam malam. Oh, haleluya, haleluya. Ya laba ya syada laba laba laba.
Oh ya laba ya sikara la laba la la laba la laba la laba la la laba la laba la laba la laba. Terima kasih Tuhan di sore hari yang indah ini Tuhan. Di perayaan Natal para wanitamu di GBI Arkadia ini ya Bapa. Ada renungan firman yang harus kami lakukan Tuhan. Kami percaya Kau pakai kami semua wanitamu di tempat ini ya Bapa. Boleh menjadi penolong, penopang Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi Tuhan biji matamu yang indah Tuhan bagi orang banyak ya Bapa. Tuhan jadikan kami memiliki hidup yang menjadi teladan Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melangkah bersamamu Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu ke banyak orang, ke setiap orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pakai setiap para wanitamu di tempat ini menjadi wanita yang kuat, wanita yang bijak, wanita yang penuh dengan kerendahan hati. Kami percaya Tuhan, di hari Natal ini berkat-Mu yang luar biasa boleh kami terima. Di hari Natal ini Tuhan, kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang tiada batasnya membuat kami boleh bersuka cita hari ini Tuhan. Boleh bersyukur hari ini Tuhan karena Kau baik, Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Biarlah WBI Arkadia boleh semakin hari Tuhan boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, peningkatan demi peningkatan. Banyak jiwa-jiwa dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Ada penuaian jiwa terbesar terjadi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan mematikan lilin kita sama-sama di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Walaupun lilinnya sudah mati, tapi kita percaya terang Tuhan terus ada di dalam hati setiap kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa sama merayakan Natal para wanitanya Tuhan. Sebentar Betul. sebelum kita lanjut lagi ke acara berikutnya, kita mengundang untuk Ibu Eva untuk maju ke depan untuk menyampaikan pengumuman. Silakan. Shalom buat WBI yang terkasih, apa kabarnya? Haleluya. Hari ini semuanya pada cantik-cantik semuanya. Luar biasa wanitanya Kristus. Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Amin. Kita mau menjadi pembawa damai, baik di pikiran kita, hati kita, perilaku kita, mau dimanapun kita berada, kita mau menjadi pembawa damai. Amin. Buat para wanitanya Kristus. Dan tadi Bapak Gembala ada bilang sebelumnya, terima kasih Pak Gem buat pelayanan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Tadi kan Pak Gem ada bilang ya, jadi jembatan. Jembatan untuk kita memberitakan firman, untuk kita mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Benar nggak buat WBI semuanya? Kita percaya target tahun depan, waktu rapat Pak Gem nanya, target tahun depan WBI berapa jiwa? 100 jiwa. Kita percaya 100 jiwa akan kita raih. Semua bersama Tuhan. Kita percaya di sini udah lebih dari 50 orang. Kalau satu orang bawa 1 jiwa, itu udah lebih dari 100 jiwa. Amin. Haleluya. Kerinduan saya, kerinduan semua kita semua, bukan hanya Natal saja ya, tapi di setiap ibadah WBI, setiap kul WBI, bangku-bangku ini terisi semua. Amin. Haleluya. Ada pengumumannya untuk tahun depan di bulan Januari, tanggal 4 Januari kita udah mulai ibadah WBI jam 7 malam. Terus yang kedua, tanggal 20 Januari jam 5 sore kita ada kul WBI. Jadi nanti kalau misalnya semua wanita ini kan ada yang kayaknya saya lihat ada yang nggak di grup juga. Kalau misalnya saya mau nih, saya mau masuk grup WBI nih, saya rindu nih mau bersama-sama di WBI. Boleh nanti minta saya atau rekan-rekannya teman-teman yang lain, yang saudara-saudari kita yang lain yang udah ada di grup, tolong dong add saya gitu kan. Bisa nanti diinin ke admin gitu ya, yang rindu untuk bergabung di WBI. Amin.
Terima kasih. Dan kita setelah ini kita akan melanjutkan acara Natal. Sebelumnya kita akan menjalankan persembahan. Mari semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini, sore malam hari ini ya Tuhan, buat acaramu ya Tuhan, Natal WBI ya Tuhan. Kami percaya acara dari awal pertengahan hingga akhir semuanya ya Tuhan sukacita. Kami percaya ada damai sejahtera sukacita melingkupi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami pulang tidak sama lagi. Kami membawa kemenangan demi kemenangan, meraih kemenangan demi kemenangan. Ada mukjizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jiwa-jiwa ya Tuhan, WBI ya Tuhan, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin menuai jiwa-jiwa yang tanpa batas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menabur ya Tuhan, kami akan persembahan ya Tuhan, mengembalikan semua yang berasal dari milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah ya Tuhan ini buat memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memerlukan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang para wanita Kristus, angkatlah tangan kita. Di Natal ini terimalah dengan bersukacita segala berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertakan melalui hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semoga semua berkat dan percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya.